Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu evaporasi, evaporator, dan juga alat yang bisa digunakan dalam proses evaporasi? Nah, kalau belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng. Evaporasi merupakan proses menghilangkan atau menguapkan pelarut dari suatu larutan dengan cara pemanasan. Nah, biasanya pelarut yang diuapkan adalah air. Ketika larutan dipanaskan, sebagian pelarut akan berubah menjadi uap, sehingga zat yang tersisa di dalam larutan menjadi lebih pekat. Karena itu, proses evaporasi sering digunakan untuk memekatkan zat yang tidak mudah menguap, seperti garam, sirup, atau berbagai senyawa kimia. Untuk melakukan proses ini, digunakan alat yang disebut evaporator. Evaporator adalah alat yang berfungsi memanaskan larutan sehingga pelarutnya menguap, lalu memisahkan uap tersebut dari cairan. Pemisahan ini terjadi karena adanya perbedaan titik didih antara pelarut dan zat terlarut. Salah satu jenis evaporator yang sering digunakan adalah forced circulation evaporator. Alat ini menggunakan pompa untuk mensirkulasikan cairan secara paksa melalui pipa-pipa pemanas. Dengan adanya sirkulasi ini, cairan terus bergerak sehingga pemanasan menjadi lebih merata dan proses penguapan dapat berlangsung dengan lebih efisien. Prinsip kerja dari forced circulation evaporator dimulai ketika cairan dipompa melalui pipa pemanas dengan tekanan tinggi. Karena tekanannya tinggi, cairan tidak langsung mendidih meskipun sudah dipanaskan. Setelah keluar dari pipa pemanas, cairan kemudian masuk ke ruang pemisah uap yang disebut flash chamber. Di dalam ruang ini, tekanan menurun secara tiba-tiba sehingga sebagian cairan yang sudah sangat panas akan langsung menguap. Uap tersebut kemudian dipisahkan, sedangkan cairan yang tersisa menjadi lebih pekat. Setelah kita mendengarkan bagaimana prinsipnya, lalu pengertiannya secara umum, bentuknya, kita akan lebih lanjut menyelam untuk mengetahui nih bagaimana atau apa saja komponen-komponen penting atau utama atau bisa kita bilang bagian dari alat forced circulation evaporator ini. Sebelum nantinya kita akan lebih lanjut mempelajari bagaimana mekanisme, cara kerja, keunggulan, kekurangan hingga nantinya diaplikasikan pada bidang pangan. Yuk, kita bahas. Baik, kita akan menuju ke apa saja sih komponen utama dari alat forced circulation evaporator ini. Yang pertama ada heat exchanger atau yang sering disebut dengan kalandria. Nah, ini tuh merupakan bagian tempat terjadinya perpindahan panas dalam sistem evaporator. Komponen ini biasanya berupa penukar panas tipe shell and tube atau plate heat exchanger yang berfungsi untuk memindahkan panas dari media pemanas seperti uap ke cairan proses. Lalu selanjutnya ada pompa sirkulasi atau circulation pump. Nah, pump atau pompa ini berperan sebagai penggerak utama aliran cairan dalam sistem. Nah, pompa ini memiliki kapasitas besar dengan tekanan relatif rendah dan sering menggunakan desain aliran aksial, di mana fungsinya untuk memindahkan cairan dalam jumlah besar secara efisien. Lalu berikutnya ada di bagian atas dari heat exchanger tadi ada pemisah uap dan cairan atau nama lainnya dengan vapor liquid separator yang merupakan tempat terjadinya proses penguapan secara langsung atau flashing. Jadi ketika cairan yang telah dipanaskan nanti akan masuk ke ruang dengan tekanan lebih rendah, sebagian cairan nantinya akan langsung berubah menjadi uap, sementara sisanya menjadi cairan yang lebih pekat. Pemisahan ini biasanya berukuran cukup besar. Kenapa? Karena agar kecepatan uap dapat berkurang sehingga tetesan cairan dapat jatuh kembali ke bawah. Nah, seluruh komponen tersebut kemudian dihubungkan oleh pipa-pipa penghubung atau connecting pipes yang dirancang dengan diameter tertentu agar kecepatan aliran cairan tetap sesuai dengan kebutuhan proses. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme atau cara kerja dari forced circulation evaporator. Berikut penjelasannya. Tahap awalnya, siklus dimulai ketika pompa menarik campuran cairan umpan dan cairan pekat dari bagian bawah separator. Proses ini bukan sekedar sirkulasi biasa, karena pompa memaksa cairan melewati pipa heat exchanger dengan kecepatan tinggi dan aliran turbulen.
Ketika cairan bergerak cepat melalui pipa yang dipanaskan, cairan akan mengalami superheating tanpa mendidih. Hal ini terjadi karena kombinasi antara tekanan yang dihasilkan oleh pompa dan tekanan hidrostatik, yaitu tekanan yang berasal dari kolom cairan yang berada di atas heat exchanger. Panas sensibel yang tersimpan segera berubah menjadi panas laten penguapan. Sebagian cairan akan berubah menjadi uap, cairan yang tersisa akan menjadi lebih pekat. Pemisahan uap kemudian terjadi di dalam volume besar separator. Uap yang memiliki densitas lebih rendah akan naik ke bagian atas untuk kemudian dialirkan menuju kondensor atau digunakan pada tahap proses berikutnya. Cairan yang lebih pekat akan turun ke bagian bawah. Sebagian kecil cairan pekat kemudian diambil sebagai produk akhir. Tetapi, sebagian besar cairan pekat akan kembali disirkulasikan ke pompa untuk resirkulasi konsentrat, bercampur dengan umpan baru, dan kemudian siklus kembali. Siklus kontinu ini dengan rasio resirkulasi yang dapat diatur secara bertahap meningkatkan konsentrasi hingga produk akhir mencapai tingkat konsentrasi yang diinginkan. Sementara turbulensi tinggi terus menjaga koefisien perpindahan panas tetap optimal. Halo teman-teman, di sini saya akan memberitahukan tentang kelebihan dan kekurangan dari forced circulation evaporator. Jadi untuk kelebihan alat forced circulation evaporator yang pertama adalah perpindahan koefisien panas yang sangat tinggi. Karena alat ini menggunakan pompa, jadi cairan akan disirkulasi menggunakan pompa sehingga proses perpindahan panas menjadi lebih efisien. Kedua, alat ini tidak akan membentuk endapan maupun kerak karena alat ini memakai pompa yang menyirkulasikan cairan dengan sangat cepat. Jadi zat terlalu tidak akan menempel maupun membentuk kerak pada lapisan lempeng pemanas. Selanjutnya alat ini juga cocok untuk cairan yang memiliki viskositas yang tinggi karena alat ini menggunakan pompa sehingga cairan yang memiliki viskositas yang tinggi dapat disirkulasikan tanpa adanya masalah. Dan yang terakhir, alat ini cocok untuk cairan yang memiliki sensitif terhadap panas karena alat ini menyirkulasikan cairan dengan sangat cepat sehingga proses penguapan terjadi sangat cepat, membuat proses pemanasan yang sangat singkat sehingga dapat memproses cairan yang sensitif terhadap panas dengan lebih aman. Nah, dari kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, terdapat beberapa kekurangan juga di dalam mesin evaporator ini. Yang pertama itu penumpukan cairan yang tinggi. Karena selama proses evaporasi, cairan akan tertahan di dalam sistem. Hal ini membuat banyaknya cairan yang menumpuk di dalam mesin. Selain itu, biaya operasional alat ini mahal. Karena alat ini menggunakan pompa untuk mensirkulasikan cairannya, jadi dibutuhkan tenaga lebih untuk menyirkulasikan cairan tersebut. Hal ini meningkatkan biaya operasional alat tersebut. Nah, itu dia kekurangan dan kelebihan dari mesin forced circulation evaporator ini, teman-teman. Jadi, setelah kalian tahu apa itu forced circulation evaporator, bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana mekanisme kerjanya, apa aja komponen atau alat bagian-bagian utama yang ada di alat forced circulation evaporator, juga kalian udah tahu apa aja keunggulan dan kekurangan dari si forced circulation evaporator itu sendiri. Sekarang saatnya kalian tahu apa sih penggunaan forced circulation evaporator di industri pangan. Jadi, seperti yang kalian tahu nih, forced circulation evaporator itu kan prinsip kerjanya dengan dipompakan dan dipanaskan. Jadi, fluida yang kental atau yang berpartikel itu dapat dengan mudah ditangani dengan cara ini. Sehingga alat itu cocok banget buat digunain di industri pengolahan tomat dan pemurnian gula. Selain itu, alat ini atau forced circulation evaporator itu juga cocok digunakan di pengolahan susu dairy atau di minuman dan ekstrak kayak minuman sari buah, ekstrak jahe. Dan kalian juga harus tahu nih, forced circulation evaporator juga bisa digunain di industri pasta dan puree buah atau sayur. Gimana? Sekarang kalian tahu banyak kan tentang forced circulation evaporator, mulai dari pengertiannya, mekanismenya, prinsipnya, keunggulan kekurangannya, bagian-bagian alatnya. Terus juga kalian udah tahu tuh penggunaan dari forced circulation evaporator ini di industri pangan tuh buat apa aja. Nah, kalau gitu semoga apa yang aku dan teman-teman aku bahas di sini bisa jadi pengetahuan baru buat kalian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.